Alhamdulillah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita tak panjang lebar, kita lanjutkan saja kajian kita mengenai tasawuf, bagaimana mengolah hati. Yang kali ini temanya begitu penting, sangat-sangat penting, tiap hari kita laksanakan, tiap hari kita kerjakan. Mudah-mudahan ada isinya tuh yang tiap hari kita kerjakan. Apa temanya? Temanya kali ini tentang sholat. Temanya kali ini tentang sholat. Dari kemarin kita bahas hati, bersihkan hati, tobat, lain sebagainya. Bagaimana meniti jalan menuju Allah Ta'ala. Tangganya untuk itu semua adalah sholat. Mengapa tidak? Karena sholat itu ketika kita lagi chattingan sama Allah Ta'ala, lagi teleponan sama Allah Ta'ala, lagi ngobrol sama Allah Ta'ala di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka sangat diherankan kalau ada seseorang yang mengaku spiritualitasnya tinggi, rohaninya tinggi, kepekaannya tinggi terhadap Allah Ta'ala, namun katanya mengaku secara jelas tidak sholat. Itu kayaknya diragukan, bukan diragukan, sangat-sangat diragukan. Bagaimana bisa? Sedangkan sholat itu adalah perintah yang paling utama, sampai dikatakan imaduddin, tiangnya agama. Seakan-akan kalau nggak ada sholat ya nggak ada tiangnya. Nih, ambruk udah, kita ketimpaan seng semuanya. Pak, apa katanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang sholat ini? Tapi berkaitan dengan tasawufnya, bukan berkaitan dengan fikihnya gitu. Apa? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari fid darin amin. Faslun wa kun, jadilah engkau ayyuhal murid, wahai orang yang hendak menuju Allah Ta'ala, fi ghayatil i'tina bi iqamatis salawatil khamsi. Jadilah engkau dalam keadaan betul-betul menjaga dalam hal mendirikan salat yang 5. Salat yang fardu dulu, salat yang 5. Betul-betul jangan i'tina, ghayatul i'tina. Bi itmami qiyamihinna, dengan cara menyempurnakan pendiriannya, alias mengerjakan salatnya betul-betul sempurna. Wa qiraatihinna, sempurna juga bacaannya. Kan ini yang kita lakukan nih di sini. Kita ada baca Qur'annya, belajar baca Qur'annya. Itu porosnya adalah untuk bagaimana sholat itu supaya sempurna. Karena paling minimal baca sholat kan ada Fatihahnya tuh. Ya kan? Apalagi ditambah dengan suratnya yang bagus. Apalagi kalau suaranya mantep juga. Udah tajwidnya bagus, suaranya bagus. Oh, asar pengennya bersuara aja gitu. Ibu sholat asar pengennya suara aja, sholat duhur pengennya suara aja. Kalau suaranya bagus, kayak Po Iyus itu kan begitu, suaranya bagus Po Iyus. Oh itu sih. Ya, biasanya di belakang. Ya, sholat asar ada suaranya Po Iyus nggak? Sendiri saya. Kirain saking bagusnya suaranya. Begitu juga wa itmami khusyu'ihinna, harus sempurna dalam kekhusyuannya, fokus. Kayak nama argumentasi itu fokus dua. Tapi enggak difokus satu-satu. Kalau fokus dua mendua. Fokus satu-satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ruku'ihinna, begitu juga sempurnakan kita punya ruku. Gimana sempurna ruku? Kalau dalam fikihnya ruku sempurna itu sekiranya tegap kita punya punggung. Gitu. Jadi kalau saya contohin ya, sekiranya kalau ditaruh papan di atasnya ini nggak miring dan nggak jatuh itu papan, bagaimana? Biasa punya tangan telapak taruh di dengkul begini, bagaimana caranya serata mungkin. Seandainya kata ini ditaruh gelas dia nggak jatuh, tapi jangan coba-coba juga gelas papan Kesiras lagi ya. Sekiranya ditaruh papan tidak ini. Nah kalau guru saya ngajarkan kan ada tumak ninah ketika rukuk, berhenti sejenak. Gimana hitungan tumak ninah? Kalau ditaruh ridanya nggak goyang-goyang, nggak begini-begini. Kalau dia pakai ridanya nggak goyang, udah mancap begini, berarti dia udah tumak ninah. Udah itmam, bukan hanya tumak ninah, tapi udah sempurna tumak ninah. Udah jejak. Kan kalau udah gitu kan pris banget, bahasa anak mudanya pris banget. Apa pris? Apa sih pris anak muda? Saya tua. Apa namanya? Berhenti betul-betul gitu. Kan belakangnya nggak ada gerakan lagi sama sekali di ridanya itu. Rukuknya juga harus sesempurna itu.
Ustadz rematik, Ustadz bagaimana? Jangan dipaksain. Kalau ada incok, ada apa, jangan dipaksain kayak gitu, nggak apa-apa. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen yang mudah buat kalian, bukan yang susah. Nah, tapi kalau anak muda sholatnya buru-buru, anak muda sholatnya nggak otomatinahnya sekejapan aja, wah kebangetan, udah dikasih nikmat sama Allah Ta'ala nggak disyukurin. Nilainya bingung. Muda ya, anak muda. Iya, nilainya bingung. Begitupun sempurna dalam sujud, wasujudihinna, dan dalam sujudnya sama sempurna dalam sujud. Bagaimana tumakninahnya cakep, doanya pas di situ, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bagaimana kita kepala kita yang semua orang Indonesia, orang Arab beda lagi tuh, tapi kalau orang Indonesia semuanya kepala itu sakral lah, ya kan. Kalau pukul dada masih bisa bercanda, masih bisa pukul dada, pukul dengkul masih bisa, pukul yang lain masih bisa. Tapi kalau kepala dijadiin bercanda, marah kita, ya kan. Tapi semulia-mulianya, seagung-agungnya kita punya kepala, ketika sujud kita taruh di tempat yang paling rendah, yaitu lantai atau tanah. Itu menunjukkan kita tunduk. Simbol kalau kita ketundukan kita hanya kepada Allah Ta'ala, tidak bahkan kepada diri kita sendiri. Kalau orang Arab beda lagi, kalau kepala nggak jadi soal. Yang jadi soal, mohon maaf, orang Arab bokong. Dia kalau kita kan kadang bercanda bokong, kalau laki sama laki masih wajar lah, masih ada ini. Kalau orang Arab, marahnya bukan main, sama kayak kita ngempelan kepala tuh. La haula wala quwwata illa billah. Begitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wasairi arkanihin wa sunanihin. Begitu juga sempurnakan semua rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnahnya. Antaranya mungkin bersiwak. Kalau nggak ada siwak, boleh gunakan apa yang kasar-kasar. Saya kalau lagi nggak ada siwak pakai ini biasanya tidak. Makanya kuning bukan asalnya bukan kayaknya. Bisa pakai langsung direndam. Ya, semua kesunahan dilakukan. Di antaranya doa-doa itu yang ada di dalam sholat, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, dan lain sebagainya, duduk antara dua sujud. Itu sunnah memang. Cuman kadang ada orang belaga, mentang-mentang udah tahu itu sunnah, udah belajar fikihnya itu sunnah, yang wajib-wajib dia tahu yang mana. Akhirnya udah buru-buru, kan sunnah ini. Bahkan ada yang saking sombongnya manusia, udah belajar fikih gitu, apa? Dia sholat nggak begini, sholat begini aja. Nih. Orang nggak tahu, nggak ngeh kalau dia lagi sholat. Kadang dia ngupil begini. Itu karena dia tahu fikihnya lah ibaratnya. Sekiranya begitu dia nggak batal, gitu. Sekiranya dia begitu nggak batal. Giliran orang lewat lantaran ketidaktahuannya, dipukul aja. Udah keluar baru dia. Ente nggak tahu anda lagi sholat tadi. Gimana saya tahu tampilan ente kayak begitu? Tuh. Makanya mantafaqaha wa lam yatasawwab tafassak. Siapa yang belajar fikih tapi enggak belajar tasawuf, akhlak, adab, maka yang ada akan jadi fasik kayak gitu dah. Waliyadu billah. Fa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ash'ir. Nah, ini yang paling penting nih. Ini ruhnya di sini. Wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi sholati 'azamata man turidul wuquf nih. Dari kemarin ada yang nanya, Ustadz gimana caranya khusyuk? Di sini dijawab oleh beliau. Wa ash'ir, dan rasakanlah pada dirimu. Qalbaka, dan rasakanlah pada hatimu. Qabla dukhul, sebelum kau masuk ke dalam salat. Sebelum Allahu Akbar takbiratul ihram, azamata man turidul wuquf baina yadayhi jalla wa ala. Keagungan orang yang engkau pengen berdiri di hadapannya Allah Jalla wa ala. Sebelum kita masuk sholat, kita rasain dulu dalam hati kita, siapa nih yang kita menghadapi. Ini bukan zat yang main-main. Kita mau ketemu orang berpangkat aja kadang jiper duluan, kadang kita persiapannya lebih banyak, kadang kita gemeter, kadang kita hebah merasakan karismatik dia. Kenapa sama Allah Ta'ala nggak bisa begitu? Allahumma shalli ala sayyidina. Padahal orang yang kita karismatikin sekali sentil Allah Ta'ala nggak ada apa-apanya. Kenapa bisa kebalik? Harus kita gampang nggak merasakan itu, memunculkan rasa itu di dalam hati sebelum sholat. Nanti lanjutannya pada beliau.
Oh, nggak dijawab. Gimana caranya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dengan menyadari napas kita aja, kita lagi mau sholat nih, kita menyadari, ya Allah terima kasih saya masih dikasih napas. Kita lihat badan kita, ya Allah masih lengkap, betapa agung Engkau ya Allah. Semua keagungan, semua kebesaran apapun, kayak kemarin acara kopdar ya, acara kopdar di mari misalkan, mungkin udah ada rencana apa, udah matang-matang punya rencana, mau bikin maulid, mau bikin apa, mau bikin sebesar apa sekalipun, udah matang-matang, udah 90% misalkan kita siapkan, atau bahkan 99%, kalau Allah nggak izinin, dikasih angin, dikasih hujan, dikasih listrik mati, lampu, nah itu kita kurang sadar ke situnya. Belagaknya apa? Semua lancar karena campur tangan kita berasanya begitu, sehingga Allahnya hilang dari pandangan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebelum sholat rasakan itu dulu. Siapa nih yang saya menghadap ini? Bukan zat yang main-main. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahdar an tunajiya malikal muluk wa jabbar jababirah biqalbin lah. Dan hati-hatilah engkau hati-hatilah jangan sampai engkau memanggil malikal muluk, rajanya para raja, wa jabbar jababirah, dan jabar tuh yang orang yang apa ya, keras, kuat atau keras gitu, yang garang, orang yang garang ya, zat yang paling garang di antara yang garang-garang. Kan gitu, kita kalau ketemu orang garang kan hati kita dak-dikduk, merasakan keagungannya, kebesarannya. Begitu juga kalau ketemu raja, presiden kayak, atau bahkan gubernur sekalipun. Ini malikul muluk, raja diraja. Ini jabbar al-jababirah, paling garang di antara yang paling garang. Itu yang harus kita rasakan dalam hati. Hati-hati jangan sampai kita memanggil beliau biqalbin lahin, dengan hati yang lahun, lalai, goflah, nggak tahu kemana pikirannya, apa kemasakan, apa kemana ibu-ibu dan semua, arisan jangan arisan, saya belum bayar. Diingetin aja. Terus saya sholat nggak khususnya. Mustarsil fi audiyatil ghaflah, yang mana hatinya berenang-renang dalam kubangan-kubangan kegoflahan, kelalaian, kelupaan. Wal wasawis dan juga waswasah, bisikan-bisikan hati. Ja'ilin fi mayadinil khawatir wal afkar ad-dunyawiyah, yang berada di dalam lapangan-lapangan kerentakan hati, pemikiran-pemikiran duniawi. Macam-macam lah itu yang kita rasain tuh. Apa aja dah. Kepikiran kunci hilang, kepikiran belum masak, suami belum pulang, kepikiran macam-macam, pasti tuh. Slet. Kenapa? Dari awal belum ada persiapan, belum merasakan azamatullah, keagungan Allah sebelum kita takbiratul ihram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fahada tastawjibal maqta minallah, yang sedemikian ini menyebabkan murkanya Allah turun. Wattarda'an babillah, dan pengusiran dari pintu Allah. Kan kita lagi di hadapan Allah Ta'ala, ibarat kita lagi di depan pintunya Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Orangnya udah di depan yang punya rumah. Assalamualaikum. Orangnya nggak ada tuh ya. Orangnya udah di depan rumah, gara-gara kita meleng mikirin yang lain. Toyor palanya yang punya rumah. Ini siapa? Gara-gara apa? Hatinya tidak fokus. Ngomong aja, Jadi seseorang Ustaz. Iya. Artinya ngomong apa juga dia pikirannya. Mendua. Artinya ngomong. Di mana? Ngambang. Kopi dulu. Biar adem. Malam ini banyak bertanya. Wah, Banyak unek-unek. Malam ini pokoknya sampai jam 12 deh. baik. Saya lanjutin dulu biar langsung ter pertanyaannya kan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah telah bersabda, "Idza qamal abdu ila salati," kalau ada seorang hamba hendak melakukan salat, aqbalallahu alaihi biwajhi,
Allah akan berhadapan dengan dia dengan wajahnya. Tapi jangan diartikan maksudnya wajahnya Allah punya wajah, enggak. Maksudnya perhatian. Kalau kita menghadap Allah, Allah juga menghadap kita, perhatian kepada kita. Jangan kira kita enggak diopenin. Bahasa kitanya. Kita diopenin gitu. Allah berhak menghadap kita juga. Ya kan? Kalau ngadep manusia kadang enggak digubris. Tapi kalau menghadap Allah, sekali kita Allahu Akbar, Allah menghadap kita. Tapi lanjutannya apa itu hadis Allahumma shalli ala sayyidina. Fa idzal tafata ila waraih, ketika udah mulai meleng. Meleng bukan meleng muka, Ibu. Meleng hati. Ketika sudah meleng, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, Allah ngomong. Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Aduh, manusia, itu anak Adam, manusia udah berpaling dari yang lebih baik baginya daripada aku. Kata Allah Ta'ala, ketika hati kita berpaling, Allah bilang, aduh, tuh manusia, lihatin tuh manusia. Manusia itu udah berpaling dariku kepada yang lebih baik buat baginya, menurut dia daripada aku. Padahal kita tahu nggak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sindiran tuh. Kalau orang sekarang bilangnya sarkas. Padahal nggak ada yang lebih baik daripada Allah Ta'ala. Cuman itu berarti kalau engkau sampai meleng, berarti aku tidak lebih baik daripada yang kau pelengin itu. Kunci motormu lebih baik daripada apa? Makanya termasuk uzurnya sholat jamaah, maaf cakap ya, termasuk uzurnya sholat jamaah adalah ketika kita khawatir harta kita hilang. Misalkan motor kita nggak ada, ini rawan segala macam, motor kita nggak ada kunci ganda dan sebagainya, itu boleh kita tidak sholat jamaah. Boleh kita tidak sholat jamaah. Kenapa? Satu, ya memang ada urgensitas menjaga harta. Kedua, kalau kita pakai sholat jamaah, kemana-mana hati kita. Nah, jadi mendingan kita amanin samping sholat di samping motornya atau gimana, tapi lebih khusus, hati kita lebih tenang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Fa inil tafata saniya qala misla dzalik. Kalau dua kali dia meleng, sekali meleng tadi bilang begitu Allah Ta'ala. Kalau dua kali meleng, Allah bilang begitu juga. Dua kali sama bilangnya. Fa inil tafata salisah, tapi kalau udah ketiga kalinya dia meleng, a'radallahu anhu, Allah berpaling dari. Berarti Allah masih bertahan dua kali melengan kita. Tapi Allah sindir kita. Pertama kali Allahu Akbar, kita nggak meleng, hati kita masih khusyuk pada Allah Ta'ala, Allah hadap dengan kita, sama-sama menghadap. Kita meleng, Allah masih menghadap kita, cuman kita disindir. Dua kali, begitu juga, tiga kali Allah berpaling dari kita. Apalagi gunanya isinya sholat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fa idza kana al-muttafitu biwajhi adh-dhahir yu'ridullahu anhu. Kalau orang yang berpaling dengan wajahnya yang zahir saja Allah berpaling darinya, fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi salatihi ila hududid dunya wa zakharifiha. Bagaimana orang yang berpaling dengan hatinya daripada salatnya kepada bagian-bagian dunia dan perhiasannya. Lebih parah lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ajsam. Allah tidak lihat pada bentuk fisik, Allah tidak lihat pada yang zahir. Wa inna ma yanzuru ilal qulubi was sarair. Tapi Allah lihat hati, lihat rahasia-rahasia yang ada dalam hati kita. Tentang hati, apa yang bergolak di hati. Allah enggak lihat zahirnya. Makanya segala sesuatu pasti tergantung nih niat. Mau zahirnya bagus, kalau niatnya jelek enggak diterima, enggak ada nilainya. Kalau udah niat aja belum dilaksanain, udah dapat reward dari Allah Ta'ala, udah dicatat. Niat deh Ibu, niat mudah-mudahan bisa pergi haji, niat semuanya. Mudah-mudahan bisa umroh, bisa umrohin orang tua juga, yang masih punya orang tua. Niat dulu aja, niat dulu kan udah dapat pahala. Nah, kalau jadi ajak-ajak saya dah. Niat mah banyak. Ngikut gak Tan? Hah? Ngikut gak? Ayo. Bayar diri. La haula wala quwwata illa billah. Dikit lagi nih. Wa'lam anna ruha jami'il ibadati wa ma'naha innama huwal hudur ma'allah fiha. Maka ketahuilah bahwasanya ruh, jiwa daripada semua ibadah dan makna dan isi daripada semua ibadah adalah hudur ma'allah, kehadiran kita bersama Allah Ta'ala, kekhusyuan kita.
Jangan cuman Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Baca, tapi hatinya kemana-mana. So, tapi kan saya nggak ngerti baca Yasin. Ya, banyak orang nggak ngerti tapi bisa netesin air mata gara-gara saking indahnya. Apalagi kalau udah ustaz aja yang baca Quran, masya Allah. Dari ujung sini sampai ujung sana sesenggukan nangis. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Faman khallat ibadatuhu anil hudur fa ibadatuhu haba'um mansura. Maka siapa yang ibadahnya sepi daripada hadir bersama Allah Ta'ala, alias nggak ada fokusnya, nggak ada khusyuknya, nggak ada isinya, maka haba'am mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, nggak ada gunanya. Wa mathalul ladzi la yahduru ma'allah fi ibadatihi mathalul ladzi yuhdi ila malikin azim wa sifatan mayyitatan aw sunduqan farigan fama ajdaruhu bil uqubati wa hirmanil masubah. Maka percontohannya orang yang tidak hadir hatinya bersama Allah Ta'ala dalam setiap ibadahnya adalah seperti orang yang memberikan hadiah kepada seorang raja yang agung. Dengan apa hadiahnya? Dengan bangkai binatang. Au sunduqan farigan, atau memberikan hadiah berupa kotak yang gak ada isinya. Kita datang ke raja siapa misalkan, Raja Hasan al-Bolkiah, misalkan, Tuan Raja, saya bawa hadiah ke buat Tuan Raja, peti dari saya, sebagai tanda saya pengen silaturahim, pengen dekat. Pas dibuka isinya bangkai, pas dibuka paling enggak isinya kosong. Apa perasaan raja itu? Kalau nggak dihukum, ini apa maksudnya? Kau hendak menghinakan saya? Itu pada raja manusia, sama Allah Ta'ala bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan kosong pikiran kita kalau lagi kemana-mana, itu nggak ada isinya ibadah kita. Fama ajdaruhu bil uqubati wa hirmanil masubah. Maka yang paling cocok buat dia adalah hukuman, sanksi. Itu dia. Itulah perumpamaannya. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadikan kemudian depan sholat kita menjadi semakin khusyuk. Jangan lupa poinnya satu, sebelum Allahu Akbar rasakan keagungan Allah terlebih dahulu. Semua nikmat udah kita rasain, masa kita nggak bisa ketemu keagungan Allah Ta'ala? Itu ketika sudah Allahu Akbar, mudah-mudahan dengan itu kita terpetunjuki, terhidayahi, segala rukun-rukun sholat kita menjadi khusyuk, karena kita ingat yang kita hadapi adalah Zat yang Maha Agung. Itu barangkali tema kali ini. Sebelum saya tutup, tentunya saya buka waktu untuk bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Sudah itu temanya udah habis. Ini kalau lanjutin sekarang sholat, jadi sekarang isinya tinggal nanya. Udah habis tuh, alhamdulillah. Temanya lagi rada pendekan. Silahkan yang mau bertanya boleh. Tapi intinya kejawab nih pertanyaan yang sudah berulang kali ditanyakan, Ustaz gimana khusyuk, Ustaz gimana khusyuk, Ustaz gimana. Memang kalau kata guru saya sendiri, Habibullah bin Muhammad Baharun, beliau berkata, khusyuk itu karunia Allah Ta'ala, fadlun minallah, dan selalu karunia Allah Ta'ala itu yu'tihi may yasha, Allah berikan pada siapa aja yang Allah kehendaki. Tapi kan kata Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak mungkin berubah nasib suatu kaum kecuali dia rubah sendiri. Berarti harus ada usaha juga dari kita. Usahanya gimana tadi? Asyir, rasakan keagungan Allah Ta'ala, kehadiran Allah Ta'ala. Cepat, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik berkaitan dengan tema tadi ataupun di luar tema, silakan. Jawab. Tanya udah kejawab. Itu saya mau tanyain loh Ustaz. Pak Ketua tuh udah lagi siap tuh Pak Ketua mau nanya. Silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustadz, saya mau bertanya tentang masalah kehusuan dan tadi itu kan temanya kita menghadap Allah dengan khusyuk. Berkenaan dengan pakaian, karena sekarang nih momennya kan lagi panas. Kebetulan kita dalam keadaan gerah. Cuma kita sudah masuk waktu, menurut kita ini kita udah masuk waktu dan memang harus kita kerjakan secepat mungkin. Terus kita melalaikan kebersihan kita, salah satunya diantara keringat, misalnya gitu. Itu sering saya lakukan, pernah saya lakukan. Kita
buka baju. Kalau kita nggak melakukan sholat terus makan, kita ngantuk, akhirnya sholat kita lalai. Saya mengerjakan itu dulu nih, sholat ya cuman pepek pelap lalu kita melaksanakan sholat. Nah itu golongan kita kurang beradab atau gimana gitu. Baik. Nah dua. Oh ya dua ya sih. Ya satu lagi. Terus masalah keusuhan, saya ini bukan orang lain, nah saya pribadi kenapa saya sering melakukan itu tanpa melaksanakan qomat. Tanpa melaksanakan qomat itu termasuk boleh atau tidak kita lakukan. Jamaah. Enggak, sendiri. Kita sendiri. Begitu kita masuk langsung kita kalau melaksanakan apa namanya sholat lah bahasanya gitu ya. Intinya tidak qomat lagi. Dan kehusuan itu apa, golongan khusyuk atau tidak gitu maksud saya, apa boleh kita laksanakan atau tidak. Komat. Ya, Yang tidak komat. ya. Mungkin itu aja dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama soal kebersihan. Dikatakan dalam satu riwayat, khuzu zinatakum min kulli masjid. Bawalah pakaian yang terindah, yang terbaik punya kalian setiap engkau pengen masuk masjid. Dalam arti masuk masjid pengen sholat maksudnya. Gitu. Pak, yang paling abdul tentunya adalah dalam keadaan sangat bersih, rapi, sangat klimis, necis kalau kata orang dulu, necis. Perlente itu apa perlente? Pelente cakep. Perlente, nah itu dah. Sekiranya kita mau ngadep Orang paling mulia. orang paling mulia, bukan mau ngadep pacarannya dulu zaman Iya. masih pacaran, wih 3 kalinya sih. Sekali Minyak ngaca. wangi. Pengalaman. Saya ini kan kita sama abangnya. Ngaca mulu. nostalgia lagi semuanya. Saya ngomong pacaran dikit nostalgia lagi zaman dulu keingetan. Padahal kita hidup di dunia ini kan sejatinya semua ibadah kita tuh aslinya caper sama Allah Ta'ala. Caper. Sholat kita nggak ada ngaruhnya apa-apa buat Allah. Nggak ada apa itu makin nguntungin Allah, makin nambahin kekayaan Allah, nggak ada sama sekali. Nggak ada, Allah nggak dapat manfaat apa-apa dari sholat kita. Terus ngapain kita sholat? Caper. Ya Allah, nih saya udah patuh nih sama Engkau ya Allah. Saya semua kepatuhan saya berikan hanya kepada Engkau, itu caper. Nah, salah satu bentuk caper kita adalah ya tadi, menspesialkan Allah Ta'ala. Gimana menspesialkan? Spesialkan tuh tidak seperti pada orang umumnya. Umumnya kita sama orang biasa aja, apalagi jualan misalkan. Jualan ngapain repot-repot pakai rapi juga, jualan pakai baju koko, pakai rida, pakai imam. Ya kan nggak pantas itu. Nah, ada kespesialan dengan cara apa? Membedakan pakaian kita, membedakan penampilan kita ketika kita bertemu orang yang pengen kita spesialin. Dalam hal ini Allah Ta'ala, zat yang kita pengen spesialin. Nah, kalau sama aja antara jualan dengan jualan, berarti kan nggak ada spesialnya. Nggak ada bedanya. Spesial itu kan perbedaan, perbedaan perlakuan. Jadi memang yang paling afdal tetap adalah diutamakan bersih-bersih dulu lain sebagainya. Tapi lagi-lagi kalau itu kan maslahat, bersih-bersih dalam sholat maslahat, awal waktu juga maslahat. Kira-kira mana nih yang lebih maslahat antara keduanya kita bisa kerjakan? Nah, seyogianya sebenarnya sebelum azan kita udah rapi-rapi. Itu lebih cakep lagi buat kemaslahatan kita dapat. Bisa bagi waktu. Tapi kalau memang sudah mepet, kalau ngejar jamaah ya sudah. Selama tidak mengganggu orang lain. Gimana ganggu orang lain? Maaf cakap, misalkan gitu kerja segala macam. Kagak pakai MBK, kagak pakai Rexona, kagak pakai tawas apa segala macam. Wanginya bau sendiri ya. Itu dah tuh. Beda. Ya Allah, kan gitu. Kalau kita jamaah gangguin orang lain. Orang yang udah dari awal udah, ya Allah engkau begitu agung ya Allah. Saya pengen sholat khusyuk karena engkau. Kan keganggu, orang jadi nggak khusyuk. Ya kan? Nah, kalau begitu maka lebih diutamakan adalah kita bersih-bersih dulu. Jamaah. Tapi kalau biasa aja, ini hanya masalah keringat yang nempel, yang
apel dan sebagainya tapi nggak ganggu orang lain. Kita pengen ngejar jamaah silahkan, berarti jamaah lebih prioritas daripada di jamaah dan awal waktu lebih prioritas. Tapi kalau bau tadi enggak gitu. Hadza huwa. Yang pertama itu. Jadi afdal iya. Afdal bersih-bersih iya, tapi kalau lagi dalam keadaan tidak bisa dua-duanya diambil, maka mana yang prioritas? Salah satunya, mana yang lebih utama? Ciri ancer-ancernya, kalau udah gangguin orang lain, udah zalim, maka itu harus dikalahkan. Bersih-bersih dulu. Kalau sendiri aja, nggak masalah dah. Yang kedua, iqomat. Soal qomat ya. Nah, qomat itu hukumnya sunnah. Hatta adzan hukumnya sunnah. Tapi gila cara indikator satu kampung itu nih ada muslimnya apa enggak adalah adanya adzan. Makanya kalau mau perang tuh tungguin dulu. Dulu zaman sahabat ketika Rasulullah udah wafat, sahabat kan ada yang murtad kemudian kan, yang sudah masuk Islam murtad kemudian. Tungguin dulu nih adzan apa enggak. Kalau udah adzan berarti dia udah balik lagi dalam agamanya, dia menyerah lah ibaratnya. Tapi kalau nggak adzan juga, nggak ada suara adzan dari kejauhan, maka siap-siap untuk diperangi. Kadang nungguin dulu tuh seharian semalaman sampai subuh zuhur, kalau nggak ada adzan sama sekali baru diperang. Itu adzan tuh, soal adzan sunnah hukumnya sunnah. Apalagi kalau satu kampung memang ada yang adzan. Kalau kita sendirian doang sih sunnah adzan dan qomat. Jadi bagus dilakukan, nggak dilakukan pun tidak mengapa. Jadi kita langsung usoli kan. Iya. Langsung kita usoli lah bahasanya. Ya, tapi jangan lupa tadi sebelum usoli dalam hati, ya Allah saya pengen hadapan dengan Engkau. Ngomong aja gitu kayak kita ngomong sama diri sendiri. Ya Allah saya pengen menghadapan dengan Engkau, bukan yang lain ya Allah. Laporan ya Allah. Laporan. Enggak, jangan ragu ya Bu. Jangan ragu ngomong seperti itu. Itu lidah itu menguatkan hati. Kan kadang ada orang salafi Wahabi ya gitu dibilang talafud bin niyah bid'ah, melafalkan niat itu bid'ah. Usolli fardhu dhuhri. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengatakan itu sunnah. Kenapa? Liusa idal al-lisanul qalba, supaya lisan membantu hati. Itu mengepek banget tuh. Ucapin aja udah. Ya Allah, saya menghadap Engkau ya Allah, bukan yang lain. Gitu. Engkau yang Maha Agung, yang tidak ada keagungan melebihi Engkau. Itu menguatkan kita. Begitu barangkali. Jadi kalau saya wangi-wangian, saya mau mandi apa rapi itu, ya kalau bini ngomel lawan beda deh ya. Wangi-wanginya mau kemana sholat dulu? gitu. Ya boleh wangi-wangian. Jadi apa dengerin dulu. Kagak dimarahin. Ini kan salah satu juga kajian buat ibu-ibu. Iya. Mana suaminya Tujuannya sholat, kemana dulu? sudah disiapin pakaiannya rapi dan sebagainya. Itu menyatu satu ibadah juga. Ngomongnya mah ini cuma buat pribadi, tapi kan lemparannya mah banyak. Iya. Maksudnya bagaimana ternyata Kalau mau sholat disiapin. pintu husnudon kita jadi lebih banyak. Kayak begini misal pakaian kita kotor. Langsung jawab dah. Jangan dipakai itu ya. Iya, jangan dipakai itu ya. Aja yang bersih. Kan paling tidak itu ibadah dia, Iya. ya kan? Nilai ibadah buat dia. Jangan nyium kiss spray dikit langsung nyanyi itu. Biar gimana lagunya? Tak biasanya pakai minyak. Biasanya tak pakai. Maksudnya Pak Balang, Wangi. pintu husnudon kita jadi lebih banyak. Kalau kita cium bau dikit, oh mau sholat kali, menghadap Allah Ta'ala kali. Tapi minyak wanginya bagaimana? Iya gitu. Beda minyak wangi. Jangan Spray, Nyang. spray. Cuman saya heran kalau ada kamera jadi lebih formal nanya. Begini tuh. Terima kasih. Silahkan ada lagi barangkali Ibu. Ibu tuh. Ibu nanya. Pertama memang kita bagaimana caranya kita khusyuk dalam sholat dan kita khusyuk dalam berterima kasih atas nikmat Allah yang telah kita berikannya. Awalnya itu kita sudah kita ucapkan, nah tahu-tahu di rakaat kedua itu Mulai masuk. apa tahu itunya kita ingat Dompet. Mulai masuk. dompet kita, terus bini kita, Bini kita lupa. itu terus Ini kok warung lama amat ya. ada anu bon mana bon hilang gitu kan. Nah, Nyampar-namparan iya dah, nyampar-namparan. pokoknya apa-aparan ya Konsentrasi. ingatan kita.
konsentrasi kita. Nah, cara untuk kita kembali untuk ke awal, untuk kembali ke fokus bahwa kita itu khusyuk lah ya. Itu Kembali ke laptop. caranya bagaimana kan? Gitu. Soalnya itu nanti kusuk, ntar enggak begitu. Itu dilema sholat tuh ya. Itu saya Dilema sholat itu. Semua pasti pernah ya. saya bilang sama kadang-kadang saya lupa berapa rakaat. Benar, kenapa? Jujur aja. Kadang-kadang abang saya Ngalaman. Udah itu, Abang ngalamin. udah apa belum? Belum. Itu namanya ngalaman sama ngalamin. Nah, mohon penjelasannya tadi. Nah, Kalau selalu lupa. Sholat itu sejatinya miniatur kehidupan kita. Sholat itu miniatur kehidupan kita. Bukan semata sholat itu sholat, tapi sholat itu miniatur kehidupan kita. Pergolakan hati yang ada di sholat sejatinya itu pergolakan yang sedari awal di kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Maaf cakap sekali. Kalau contoh kita di sholat itu kerentekan sesuatu yang sifatnya duniawi, harta. ya. Waduh, di mana duit 500 ya? Nah, betul ya. Tadi ada gitu. Tadi kebuka lagi, takutnya diambil sama bini nih. Ya, udah kerentekan begitu. Contoh misalkan, berarti dalam kehidupannya mengedepankan dunia, harta. Sedangkan kalau dia nggak mikirin itu, ya, berarti misalkan dia ada duit, taruh di amprak di mana aja, HP apa segala macam di amprak di mana aja, dia sholat, dia akan khusyuk ketika dalam kehidupan sehari-harinya dia udah paham kalau apa, harta itu hanya titipan. Jadi nggak akan ada kepikiran itu lagi. Nah, mau hilang kayak mau apa kayak, hubungan saya kepada Allah Ta'ala lebih berharga. Begitupun kalau di kehidupan kita biasa bersyukur, Masya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini kau berikan saya kopi, Nikmat, ya. berikan saya ini itu. Bukan dalam sholat, tapi dalam kehidupan aja, habis makan, habis apa, atau mungkin kejadian tertentu yang dimana ada kebakaran, kita lihat berita, alhamdulillah ya Allah, Engkau Maha Agung menjaga saya, bukan saya yang kebakar. Ada tabrakan, ada apa, selalu kita intens berkomunikasi Allah Ta'ala seperti itu. Baik kita bersyukur, baik kita berlindung diri ataupun hal lainnya, maka di sholat kita akan merasakan yang lebih dahsyat daripada itu. Gitu. Ibaratnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu barangkali bangsa ini. Jadi itu globalnya ya. Jadi gimana caranya supaya gampang baliknya lagi? Kembali khusyuk. Nah, kembali khusyuknya lagi, pertama di dalam kehidupan sehari-hari harus kita biasakan connect kepada Allah Ta'ala, berhubungan, ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah terima kasih, baru dapat gaji, ya Allah terima kasih, sampai gaji hari ini. Coba kalau misalkan perusahaan saya bangkrut, kalau misalkan belum tentu bisa gaji ini ada. Kalau nggak, coba misalkan PNS bisa jadi telat segala macem, atau ditilap atau segala macam, alhamdulillah lancar nyampe nya ke saya. Itu pikirkan campur tangan Allah, bukan semata manusia. Nanti kebawa di sholat. Itu satu itu. Kedua, kalau khusus sholatnya sendiri, bagaimana kita supaya balik lagi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selalu saya katakan, paham, kalau mau khusus, salah satu ikhtiar kita pahami apa yang kita baca dalam sholat. Doa-doanya Al-Fatihah, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim, doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Semuanya kita pahami apa maknanya, apa artinya. Beli tuh 5 ribuan. Terjemah doa-doa sholat lengkap. Itu kita baca. Pas lagi kita sholat, kita angan-angan arti itu. Selalu kan saya ulang-ulang, Rabbil firli, ya Allah ampuni saya, Allah dosa saya banyak banget, ya Allah warhamni, kasih sayangi saya, Allah selama ini nggak ada yang betul-betul tulus sayang sama saya, ya Allah cuma Engkau yang sayang sama saya. Terus begitu dalam hati. Dan usaha apa dikit, usaha. Jadi kan tadi kata itu 5.000, saya beli tuh berangkat, dia jual 10.000 begitu. Nanti ada sama saya 10.000. Dalam hidup Bisa banget. usaha boleh. Jadi Daripada dia nyari-nyari ongkos-ongkosan panas-panas seluruh zaman sekarang bawain. Online. Tuh, kalau mau perlu ini 5.000, 10.000. Satu 10.000 sana. Iya. Kita bayar 3. Bayar 30 misalnya. Nah, kan bukan nilai 30-nya manfaatnya. Kita susah bisnis dikit. Gini kan udah Seharusnya Bang Balang kalau ngomong begitu di belakang.
Hilang. Pokoknya itu Pak apa saya aja beda. Saya penting ntar saya. Yang lain udah boleh. Kurang abdo saya bilang gitu. Kebetulan tuh, ayo Ustaz yang beli tas yang jualin. Bagi dua anda. Bapak udah sadar nggak Rahmat? Oh deh, ibu-ibu ada yang mau tanya? Boy, Bebo. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini Ustaz, cara kalau doa kunut tuh suka lupa gitu. Nah, itu dia. Sama saya gitu. Lagi subuh ya? Iya. Atau ada rakaat kedua aja. Ada nggak diam. nggak pakai kunut. Udah tahiyat Yang apa, bertajuk ke diri. Ya udah lupa. Salat kunut subuh hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, ya. Tapi ketika kita lupa atau meninggalkan kunut subuh, disunnahkan lagi sujud syahwi. Jadi kalau kita ingat tengah jam, oh iya saya kagak kunut tadi ya. Padahal kan saya sholatnya pakai kunut. Sebelum salam atau setelah salam boleh. Dua cara sujud syahwi. Boleh ya. Umumnya sebelum salam atau boleh setelah salam. Sebelum salam kita sujud lagi sujud syahwi. Sujudnya bagaimana? Saya praktekin dah ya. Siapa tahu ada yang belum ini. Paham? Misalkan nih apa namanya kita Tahiyat. keingatan sebelum tahiyat akhir Iya, lagi tahiyat begini. akhir. Waduh, tadi kagak kunut ya kan. Ya ketinggalan. Pas tahiyat akhir, pas duduk tahiyat akhir, kalau ingat begitu, usahakan duduknya jangan duduk tawarruk, jangan duduk tahiyat Iya. ini tapi yang begini Biasa. duduknya. Tahiyat yang pertama Biasa yang gitu. kedua, ya. Bukan yang begini. Iya. Gitu. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa, udah begini dah. Kalau nggak ingat, pokoknya pas lagi tahiyat. Habis selesai baca tahiyat, mau salam, jangan keburu salam, tapi sujud dulu. Sujud. Berdua. Berani. Sujud dah sujud. Sujud ya misalkan. Sujud. Apa bacanya? Nggak baca pun nggak apa-apa. Kalau misalkan lupa nih, misalkan, wah Ustaz, saya nggak nyatet nggak apa misalkan. Baca. Tapi kalau mau Saya niat sujud sahwi gitu aja. Enggak apa-apa. Enggak. ada bacaannya, nggak usah pakai niat itu udah sepakat sama niat sholat kita dia, nggak usah pakai niat. Bacaannya Aja lah. kayak subhana rabbiyal a'la, mau pakai subhana rabbiyal a'la nggak apa-apa, tapi bacanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa apa lupa. Oh iya, subhana ma la yanamu wa la yasub, pendek itu, subhana ma la yanamu wa la yasub. Kalau yang tadi bacaan ayat sajidah, sujud tilawah, ini bacaannya subhana ma la yanamu wa la yasub, maha suci Allah Ta'ala yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Nah, itu ya. Nah, kalau misal Ustaz cepetan, ntar ada rekamannya nih. Begini. Tinggal dikiri. Terakhir sujud ya. Iya. Nah, Dulu kan. sebentar. Jangan salam dulu. Sujudnya bukan cuma sekali, sujudnya dua kali. Dua kali. Maaf cakap ya, tadi belum kelar. Jadi nih keadaan sudah selesai baca tahiyat sebelum salam. Kita sujud. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Duduk lagi antara dua sujud, nggak usah baca apa-apa, tapi kasih tumakninah dikit, sujud lagi. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Baru duduk seperti tahiyat akhir. Udah begini langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud syahwi namanya. Nah, bacaannya subhana ma la yanamu wa la yashu. Dua kali sujud diselang sama duduk antara dua sujud. Habis kelar sujud kedua, pas duduk lagi salam kanan kiri itu. Jadi disunahkan gitu. Pas kalau lupa juga keingetan baru habis salam. Ya udah nggak apa-apa. Tidak batal sholatnya karena kunut sunnah. Gitu barangkali. Lagi. Ada lagi? Lagi tuh ibu-ibu yang mau bertanya tentang kekhusyuan. Mama Dede biasanya nanya mulu. Mama Dede. Yang mana? Oh, namanya. Ada Mama Dede kayak kacamata. Jadi kalau Bang Jamhar datang kan kalem. Ya, ada nangis. Jadi ketawa terus katanya. Alhamdulillah. Udah nanya apa? Udah nggak ada yang ditanya. Udah saya mau. Ada aja saya mengikut aja. Saya mau nanya ini nih, Iya, kita kan wanita suka khusyuk nggak khusyuknya, kadang kita kan suka apa sih Mikirin. ngerapin badan kita. Kadang kita pengen ngewarnain rambut, ada yang pengennya hitam karena takut
warna rambutnya berubah gitu. Tapi kadang-kadang kita kalau lagi sholat itu kan suka nggak khusyuk juga bilang, tadi gue pakai cat hitam ya rambut, kira-kira boleh nggak ya buat sholat gitu. Tuh kira-kira gimana ya, ada ininya nggak ya buat sholat cat rambut hitam gitu atau warna yang lain lebih baik atau gimana? Pertama sebenarnya saya tidak menganjurkan dicat itu warnanya hitam. Iya kan kadang-kadang orang nggak pada paham kan. Iya. Itu hukum memang beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang, itu para ulama tuh. Justru saya kalau ibu-ibu mau diwarnain, bagusnya itu warna merah, Pink, ya. yang merah itu. Tuh, kan kadang kita nggak usah pengen kita rapi, tapi kita udah rapi. Semua ada merah semua nih. Boleh kan? Percuma juga. Ini malah bagus nih. Saya nggak. Bagus asli. Ya. Iya, jadi kan Itu di kita semur nggak itu. meragukan karena kita pengen rapi. semur. Kalau kita hitam kita nggak khusyuk kan percuma sholat kita jadi ragu-ragu kira-kira boleh nggak ya gitu. Nah, Peraguannya itu. Warna Lau. hitam itu batal, maksudnya Sah atau tidak sholat kita gitu. pertama begini, saya kurang ngeh model sepuh sebenarnya. Sepuh apa sepuh sih? Pewarna rambut. Tapi iya, semir, maaf. Semir rambut. Oh, bukan tepuk kue. Semir rambut. Tapi saya tahu pasti kalau jenis semir rambut itu ada yang modelnya kayak henna tuh. Henna, ya. Itu jadi dia tidak meniban, tapi justru berada di bawah itu warnanya. Jadi sah gitu kalau menggunakan model pewarna yang sedemikian. Nah, saya nggak tahu kalau jenis yang lain, tapi seharusnya sih menurut saya pewarna rambut itu yang model demikian, tidak meniban gitu, nggak nutupin rambut, tapi justru ke dalam gitu bahasanya. Kalau mau cari semir mungkin cari yang henna itu. Saya kurang Henna paham. cepat luntur. Semir kiwi. Henna cepet luntur. Iya emang gitu. Semir kiwi. Kalau mau pengen lama mah gampang, kau potin aja pasang wig baru lama. tapi kalau dia udah berlabel halal gitu kok Kalau udah berlabel halal, yang dimaksud halal maksudnya halal menggunakannya. Berarti itu sah. Gitu. Halal itu bukan Ibu, kalau halal bukan berarti itu semir taruh di air Ibu minum, enggak. Halal berarti sholatnya sah gitu. Itu maksudnya berarti yang tidak menghalangi rambut. Warna-warna yang Ada di pojokan warna-warni. dikit. Kalau yang hitam jarang. Nah, cuma saya wanti-wanti tadi. Tapi saya nggak pakai hitam, Saya kira nggak tahu ya bapak-bapak setuju apa enggak, cuman kayaknya lebih menarik itu warna merah tadi kayaknya. Satu itu sunnahnya Rasulullah itu dianjurkan itu sunnahnya Rasulullah. Yang oren. Iya, yang orange. Pirang. Pak Iwan ada pertanyaan? Fadhol. pirang-pirang. Dia ada pirang ya. Pak Bang Ridwan mau Iya. Pak Ridwan mau pamit. Enggak, maksud ada perbedaan pendapat saya katakan. Yang membolehkan itu salah satunya guru saya Abdullah Gumari. Beliau, tapi jumhur mayoritas ulama melarang itu bisa dua, bisa haram, bisa makruh, paling minimal makruh. Tapi ada yang membolehkan, memubahkan itu, salah satunya yang tadi. Jadi tidak terlalu mengikat sebenarnya. Cuman saya justru lebih menganjurkan warnanya warna merah itu. Kenapa ya warna merah? Karena itu kesukaannya Rasulullah SAW. Jadi sunnah. Bukan yang hijau, yes. Nih, boleh jadi acuan nih buat bapak-bapak, ibu-ibu kalau beli pakaian atau beli apa-apa. Rasulullah punya warna kesukaan 4. Satu warna hitam, warna hijau, warna putih, dan juga warna merah. Ya. Tapi merahnya jangan yang nyala. Ya. Kan ada yang merah nyala tuh. Kayak merah fokus ya. Merah marun. Iya, merah. Iya nih yang begini. Nah, iya nih, benar nih yang begini. Merah yang kalem. Kenapa kuning kagak ada? Hah? Kuning kagak ada. Kagak ada. Kuning biru nggak ada. Setahu saya 4 itu. 4. Rasulullah senangnya gitu. Enggak, saya kuning, hitam, hijau itu
kesukaan saya tuh. Oh. Sama kuning tambahannya. Sama kuning tambahannya. Saya sampai kaget. Saya kira Pak Malang pernah ngaji di mana? Tahunya ada kuning. Kenapa kuning kagak ada itu? Ada Berarti semua itu. Bapak tuh beralih ke merah. Makanya kenapa fokus pakainya merah seperti ini? Makanya ini kesukaannya Rasulullah. Ya Allah, masalah Makanya makin banyak nih. Iya, gitu. Ya berarti kan kita takutnya meragukan Makanya kayak kalau semakin- ngecat rambut semakin hitam berkah, itu kan kan? ntar kita mau mandi bersih, mandi apa, berarti kan nggak masuk air ininya juga kan? Kalau udah ada label halalnya, insya Allah itu memang halal dalam artian halal digunakan untuk apa namanya menyemir ya. Aman. Ya kalau bisa mah jangan disemir udah putih Iya, putih aja. iya. Udah putih udah. Ada putih Ya. kayak gitu ya. Ya, ada. Berarti kita pas putih yang udah lama jangan. Besok saya warna ya. Pausan nanya. Ya, weh jadi nanya dia. Kalau bulu mata badai, Iya. makanya kan sekarang lagi pada Tren badai. Keren, ya. lagi ngetren. Saya pakainya kalau lagi halangan aja. Itu silakan. Kalau lagi halangan mah nggak sholat. Berarti ya kan copot udah nggak ada. Bentar Pak Ridwan, masih ada satu dulu. Tadi belum ke ini. Saya kirain ini apa menertibkan kan. Ntar habis ini ya Pak Ridwan ya, mohon maaf sekali. Sudah masang bulu mata. Pasang bulu mata. Saya tanya dulu, bulu mata itu merubah tampilan secara permanen atau tidak? Ada yang ditanam. Copot. Ada yang ditanam tuh nggak boleh. Tanam nggak boleh. Yang permanen. ditanam tidak diperkenankan. Yang ditanam tidak diperkenankan. Tapi yang kalau yang pasang ya, ada yang pasang Iya, ya, ada yang pasang pasang. copot. Nah, itu nggak apa-apa. Apalagi kalau makainya buat Iya, suami. halal. Saya mau narik apaan ini, Bu? Gitu. Jadi boleh. Ada otak Pak Ustadz tuh. Pokoknya ibu-ibu semua kalau lagi make up, lagi apa, lagi berhias diri, maka niatkan semuanya untuk suami dan juga Bagi yang punya suami. bagi yang punya suami. Gitu. Kalau suaminya jauh, saya niatnya apa gimana ini? Iya. Boleh ada lagi. Video call. Iya kok. Buat- dandan buat kamu. Kagak ada saya. Ya. Dibilang kagak ada saya, katanya dandan gitu. Ya. Ada ngompol. Jadi begitu ya, Bu ya. Kalau yang tanam tidak diperkenankan, tapi kalau yang tidak merubah secara permanen tidak mengapa. Tapi kalau yang dilem kita Bangun, boleh. Yang dilem boleh kan bisa dibuka. Bisa Silakan Pak Ridwan. Ada lagi pertanyaan? Bapak pada saat sholat Jumat kita udah masuk ke masjid lalu azan. Pada umumnya itu kan berdiri, kita tidak duduk. Sholat. Itu Azan kedua. apakah dihalalkan kita dapat menjalankan sunnah Iya. pembunuhnya atau seperti apa? Pada umumnya pada saat kita masuk dalam sholat azan kita berdiri nggak langsung duduk. Ah ya. Pertama, ketika khotib lagi di mimbar pun kita disunahkan ketika datang telat disunahkan sholat sunnah yang jangan dilama-lamain, kalau bisa seringkes mungkin, tetap disunahkan kita sholat sunnah. Berdiri salah satunya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, paling utama sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu tidak akan gugur kesunahannya kalau kita sudah duduk ketika masuk masjid. Masuk lalu kita duduk baru mau sholat tahiyat nggak dapat. Iya. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu sholat yang kita lakukan untuk penghormatan masjid sebelum kita duduk. Nah, makanya kenapa Langsung berdiri? diri aja. Berdiri dulu nungguin adzan, menghormati adzan sambil jawab adzan, habis kelar adzan baru kita sholat begitu. Bisa duduk. Itu. Tapi satu, tahiyatul masjid artinya sholat sunnah yang kita lakukan pertama kali sebelum sholat sunnah yang lain untuk penghormatan masjid. Jadi boleh kita niatnya yang lain. Iya, nggak Mau sholat Jumat juga sama. sholat sunnah taubat misalkan, nah kita dapat tahiyatul masjid itu selama itu sholat pertama sebelum kita duduk. Jadi itu kenapa kita berdiri dulu. Tuh, gitu mengabur. Walaupun itu lagi khutbah boleh. Walaupun lagi khutbah, Lagi khutbah boleh. tapi yang ringkes. Oh. Kayak misalkan subhana rabbiyal a'la biasanya 3 kali, bacanya sekali. Woi, ya siap. Ya. Misalnya kalau kita sholat, terus rakaat tahiyat
Tahiyat. Pertama kita lupa gimana tuh? Apa dibaca yang ketiga? Ah iya. Kadang-kadang kan suka lupa gitu Heeh. baca tahiyat gitu. Kita udah rakaat kedua tapi bablas langsung rakaat ketiga. Nggak pakai tahiyatul tahiyat awal ya. Iya emang kadang-kadang. Tahiyat awal hukumnya Nah, sama seperti kunut, tahiyat awal disunahkan sujud sahwi kalau kita lupa. Kayak tadi dah modelnya. Gitu. Tapi seandainya kata bablas sampai salam, Emang kelupaan. bablas sampai salam, kelupaan. Lagi di ayat ketiga enggak? Enggak, jangan. Tempatnya cuman di rakaat kedua. Rakaat ketiga nggak usah tahiyat lagi gitu. Langsung bablas sampai tahiyat Sampai 4. yang terakhir Tiga, gitu. terakhir. Yang repot kalau lupa tahiyat akhir. Itu repot tuh. Kalau gitu kapan udahnya? Oh berarti boleh tadi ya? Boleh ya kalau seandainya kita di apa yang ditanyakan tadi Bang Boai ya, Bang Boai. Jadi kalau seandainya kita ada tahiyat pertama itu kita lupa, boleh langsung gitu ya. Iya. 12 boleh ya. Boleh. Jangan justru kalau kita taruh di rakaat ketiga sholat kita batal. Oh. Kalau kita taruh di rakaat ketiga sholat Tujuannya kita untuk batal. mengganti kali ya. Emang karena jarang ngaji jadi Jadi ya silakan. Ini yang pernah alami Pak Ustadz Ya. ya. Ini kejadian pernah saya alami. Waktu itu saya berjamaah sholat maghrib. Mengapa imam itu di at-tahiyat awal salam? Ini pernah kejadian nih. Oh, Dia ngulangin lagi dia mana? Kita nih sebagai makmum gimana? iya, bingung ya. Ini sering Batas kejadian. semua. Pernah kejadian. Itu pernah kejadian tuh. Jadi begitu kita sholat maghrib, at-tahiyat awal itu imam salam. Lupa Lagi diri lagi dia ada apa niat lagi kan ya. Iya. Nah kita sebagai makmum nih Gimana? bingung nih kan. Iya. Nah, itu lu pernah kejadian kayak gitu kan. Jawab apa Pur? Baik. Pertama, ketika orang lupa. Misalkan apa namanya? Dia kira udah di tahiyat akhir. Akhir. Akhirnya dia salam. Belum lama langsung keingetan. Lalu dia kembali ke sholatnya boleh. Itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Sholat apa ya? Kayaknya sholat asar atau sholat duhur rubai, sholat yang 4 rakaat. Di rakaat kedua tahiyat awal Rasulullah salam. Sahabat ya diemin, namanya Rasulullah SAW kan masa iya salah pikirnya. Tapi ditanya sama sahabat abis sholat, ya Rasulullah SAW, aku siratis sholat amnasid. Ya Rasulullah, sholat ini udah dipendekin, tadi jam 4 jadi 2, apa antum lupa ya Rasulullah? Baru tanya, emang benar saya lupa? Oh berarti saya lupa. Langsung sholat lagi Rasulullah. 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi, nambahin. Namanya istidrok, nambahin, bukan ngulang dari awal. Gitu. Cuman ada batasannya. Pertama, selangnya tidak terlalu lama. Kalau dia ngopi dulu, dia apa dulu? Itu udah dari ulang tuh. Bukan yang demikian. Lagi tas. Umpamanya kita sejauh makmum nih. Karena kita kan masbuk, ya kan? Ketinggalan 1 rakaat. Kenapa salam kita lupa ngikut gitu loh. Begitu udah salam kiri kanan kita baru ingat langsung. Nah itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sama itu kejadiannya sama. Kita kira sholat kita udah selesai, baru keingetan. Nah kita naik lagi, walaupun udah salam ya, kita naik lagi. Apalagi kita belum sempat ngomong di luar sholat, itu langsung naik aja dah. Langsung naik, langsung gini, nambahin 1 rakaat aja. Itu. Nah modelnya kayak tadi. Jadi kalau pertanyaan yang pertama, kita takar dulu, nih sholatnya 3 rakaat lagi apa 1 rakaat lagi? Kalau 1 rakaat berarti kan dia modelnya kayak tadi, bukan dari ulang tapi nambah. Dan itu nggak perlu pakai niat lagi, langsung aja. Jadi kalau kita ngeliat gitu, kita ikutin aja. Ya. Kalau kita ikutin, kemudian si imam ternyata nambah, Kita salam dulu. kita salam, niat dalam hati, ya Allah, sebelum dia beranjak, kita kan tahiyat. Niat dalam hati, ya Allah, saya niat mufaraqah, berpisah dengan Imam. Baru kita salam. Nah kemarin saya ngeliat di Facebook di postan ya. Oh, itu Jamaah itu jadi berantakan gara-gara masbuk. Maksudnya orang yang tertinggal ini. Karena dia takbirnya terlalu
kuat mungkin. Jadi orang yang tadinya ini jadi pada Oh iya Jadi, benar Pak. yang berjamaah yang dulu itu jadi berantakan, jadi imam belum Allahu Akbar di sini udah ada Iya. yang ruku gitu kan ya. Yang di belakang ini mungkin apa terlalu kenceng ngucapin Allahu Akbarnya. Dan terlalu panjang kayaknya nih jamaahnya Sama nih. tuh saya lihat gara-gara orang telat sholat itu jamaah berantakan gitu. Iya. Mungkin seharusnya uskup yang tertinggal itu takbirnya jangan terlalu betul bagaimana? Iya, betul. Kalau kita dalam kepemimpinan orang, suara kita tentunya seharusnya etikanya tidak lebih lantang dari pemimpin tersebut. Ya kan? Seharusnya. Kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitupun dalam salat. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ada kacau. Kecuali ada hajat seperti yang ada di Masjidil Haram misalkan. Terlalu panjang, jauh jamaahnya. Kalau ngandelin imam doang nggak nyampe ke belakang-belakang, maka ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun ada caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar termasuk namanya rukun qauli, rukun ucapan. Rukun ucapan memang namanya ucapan harus ada suaranya gitu. Tapi batasnya adalah, apalagi dalam keadaan masbuk seperti itu, ada suaranya sebatas kita doang yang dengar. Allahu Akbar. Cukup. Jadi gitu. Seyogianya seorang masbuk seperti itu, jangan Allahu Akbar. Tadi kayak tadi yang ada. Saut-saut. Begitu, Bang Jepri. Ada lagi barangkali? Zan, Jumatan tadi. Ba'diyah Qabliyah Jumatan sebenarnya ada mungkin. Ba'diyah Qabliyah Jumatan? Ya? Ada. Tadi saya pernah dengar tuh ada yang bilang nggak ada yang bilang ada Ya, memang Jadi ragu ya. Gimana kalau? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini ada lagu juga tuh denger itu. Tadi saya jalanin Qabliyah Ba'diyah gitu. Setelah dengar itu saya jadi grogi gitu. Makanya saya minta dijelasin coba tadi gimana penjelasannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Buya Yahya udah bikin risalahnya kecil, buku kecil, buku saku, kesunahan Qobliyah dan Ba'diyahnya Jumat. Oh gitu ya. Iya. Itu beliau kumpulkan dari berbagai macam kitab dalam. Emang ada yang ngatain nggak ada salah ya? Itu orang Salafi yang mengatakan begitu. Gitu. Kalau salafi. Iya. Bilang kan Makanya saya ragu gitu loh. Kita gitu sama. Salah satu. Itu kayak kok komentar juga ada ya. Oke lah. Setelah dengar itu saya jadi ragu. Gimana nih? Sama harus bertanya kan gitu. Ternyata Anda saya gitu. ada. Ya Bang, bukan salafi ya? Hah? Bukan salafi. Salafi. No. Jangan ragu berarti gitu. Masak makan. Jangan ragu. Dia kan aslinya makamnya sama seperti duhur kan, Jumat itu hanya lebih spesial Id mingguan kita, hari raya mingguan kita Jumat. Saya hampir sempat saya ganti ke Johor itu waktu itu. Bukan di Johor aja, sebenarnya nggak saya dengar itu ya. Mau ganti aja nih ke Ba'diyah Qabliyah. Tempatan gue, saya cuma lagi kayak gitu dalam hati ya. Cuma setelah saya dengar gitu ya oke lah. Sholat aja. Jangan ikutin itu. Emang syarat ini Sarapin. Pak Ustadz, Nah. nih kita kalau misalnya jadi makmum, nah setelahnya makmum baca bacaan kita boleh baca misalnya Setelah imam baca setelah bacaan. imam gitu kita boleh baca misalnya Al-Fatihah gitu. Setelah Setelah imam baca Al-Fatihah kita boleh baca Al-Fatihah apa kita Diam aja. cuma diam gitu? Oh iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengambil dari hadis la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah kecuali masbuk. Kalau masbuk Fatihahnya ditanggung imam. Tapi kalau yang emang dari awal sudah bersama imam, maka dia harus baca Fatihah. Gitu. Kapan baca Fatihahnya? Tergantung lihat sikon. Kalau umumnya setelah selesai selesai Fatihahnya imam. Makanya kalau imamnya yang paham fikih, dia habis gairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam dulu. Diam dulu. Amin, diam lagi. Enggak langsung bismillah. Habis gairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, enggak langsung bismillah. Diam dulu lama. Baru bismillahirrahmanirrahim. Habis bismillah, diam lagi sebentar. Baru baca surat. Gitu. Jadi ngasih selang waktu sehabis baca Fatihah, imam makmum bisa baca Fatihah. Selang waktunya sekadar Al-Fatihah singkat. Baca suratnya juga kita harus apa enggak itu? Suratnya enggak. Suratnya sunnah. Nah, ketika surat kita dengerin imam. Di imam baca Fatihah kita. Nah, ini
bisa jadi problem ketika lagi terawih. Biasanya terawih carinya kan yang cepat. Kita mau nungguin Fatihah dia, Fatihah imam, lalu setelah imam pas baca surat kita baca Fatihah ketinggalan. Sedangkan kalau kita ketinggalan karena kita menang, diem aja, itu keteledoran kita. Sehingga nanti kita harus nambah 1 rakaat lagi tuh. Lebih kompleks lah. Maka ketika terawih yang cepet-cepet begitu, baca Fatihah bareng sama imam nggak apa-apa. Gitu. Bareng sama imam nggak apa-apa. Gitu. Karena kita mazhab Syafi'i. Memang di mazhab lain, mazhab Hanafi contohnya itu kalau imam sudah baca kita cukup mendengarkan saja. Gitu. Ambil ayatnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Begitu barangkali ibu-ibu, bapak-bapak. Cukup dulu kali ya? Cukup? Ya. Insyaallah. Selamat katanya tadi udah di rumah. Insyaallah kita lanjutkan lagi temu kangennya di 2 pekan yang akan datang. Ibu-ibu nggak nih siapin pertanyaan kalau lagi di rumah. Catat. Oh bapak, kalau lagi ada yang mau ditanya simpan di HP kayak di apa, nanti insyaallah kalau ketemu bisa dipertanyakan. Silakan. Ini kan karena bulan Maulid ya, juga istilahnya kelahiran Nabi Muhammad. Dan kita istilahnya dan apa yang sekiranya yang harus kita baca? Apakah itu hanya salawat Nabi atau apa gitu? Itu yang karena kita bulan Maulid ini gitu ya. Iya. Itu dan apa yang harus kita baca? Saya anjurkan, sangat saya anjurkan. Tentu banyak baca sholawat ya. Tapi kalau yang demen lagi nih, misalkan ibu-ibu demen nih, banyak dengerin dulu baru bisa ngulangin kan. Kalau belum pernah denger qasidahnya atau sholawatnya, dengerin dulu. Sering-sering dengerin sholawat yang ada di YouTube. Kalau bisa yang udah diterjemahin, dengerin aja sambil masak, sambil apa. Oh artinya begini, artinya begitu. Lama-lama nempel, lama-lama diulang-ulang terus, paham artinya. Kalau udah paham artinya, ngerti siapa yang disolawatin ya terus Rasulullah, makin kenal Rasulullah, makin cinta. Itu poinnya di situ. Sholawat untuk kita menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah sekarang medianya udah banyak lewat YouTube, ada video klip lain sebagainya, Nisa Syabian ke siapa itu dengerin. Pakai yang terjemahan kalau bisa itu. Selain daripada itu, tentunya perbanyak sholawat. Kalau bisa sama kayak kita ngomong kekhusyuan tadi, sekali malam boleh, sekali waktu kita menghadap ke tembok, kita angan-angan kita lagi ngomong sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai nabiku yang pengen keselamatan buat aku, saya hari ini begini, curhat sama Rasulullah. Itu berduaan di kamar gitu, kita lagi di kamar sendirian, merasa lagi berdua sama Rasulullah, menghadap tembok gitu. Apa yang mau diomongin kalau ada Rasulullah? Itu kan pemimpin kita, ya. Kayak kita kalau ngomong sama presiden gimana sih? Nah ini lebih. Kalau presiden cuma masalah ekonomi, cuma masalah apa, ini masalah hati, masalah akhirat. Kita curhat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan begitu nanti netes air mata kita. Ketika itu kalau selawat aja dibalas sama Rasulullah, apalagi curhatan kita, pasti kita lagi connect tuh sama Rasulullah. Begitu. Dan jangan khawatir bu, jangan khawatir. Rasulullah SAW pasti cinta sama kita. Kan ada, saya kurang setuju kalau mengatakan kita ngaku cinta sama Rasulullah, tapi apakah Rasulullah dan Allah Ta'ala udah cinta sama kita? Saya katakan, kalau saya pribadi, Rasulullah pasti cinta sama kita. Masalahnya kita yang belum tentu cinta sama Rasulullah. Kitanya yang punya masalah. Kadang cuma di lisan doang. Kalau betul-betul cinta kita ikutin. Tapi kalau Rasulullah nggak mungkin, pasti cinta sama kita. Kita bisa begini juga karena Rasulullah. Buktinya cinta yang Rasulullah kepada kita. Barangkali demikian bangsa ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ada manfaatnya. Amin. Kita mengingat-ingat Rasulullah SAW juga, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Amin. Bisa minum dari telaga beliau melalui tangan beliau langsung. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah al-fatihah hadrat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila sibti ila habibakar min abdul talib atas sayyudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.